Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kang Ben ingin melanjutkan proses pendaftaran NIB di OSS RBA. Setelah kita sukses mendaftar hak akses, yaitu kita punya akun di OSS, maka langkah berikutnya adalah kita input data usaha kita ke dalam sistem OSS. Nah, usaha yang kita jalani itu diklasifikasikan ke dalam KBLI, jadi harus sesuai dengan KBLI. Dalam memilih KBLI sebaiknya hati-hati, kita cek ruang lingkupnya, kita cek semuanya, sehingga untuk pelaku usaha mikro hindari KBLI yang berisiko menengah tinggi ataupun tinggi. Kenapa? Karena untuk usaha mikro memang skalanya mikro, harapannya adalah resiko usahanya adalah resiko rendah. Dengan demikian, setelah terbit NIB maka itu sudah cukup, ya, tidak perlu lagi mengurus sertifikat standar ke beberapa dinas terkait. Baik, langsung saja. Langkah awal kita adalah mengidentifikasi usaha kita itu nanti masuk ke dalam kelompok atau klasifikasi apa. Dalam menentukan klasifikasi usaha, Bapak Ibu bisa membuka webnya OSS, kemudian masuk ke informasi. Di sini yang paling atasnya ada klasifikasi pelaku lapangan usaha Indonesia, kita klik. Nah, di dalam tampilan KBLI di sini ada kotak pencarian, ya. Langsung Bapak Ibu klik, kemudian misalkan usaha kita empek-empek gitu ya, kita tulis aja empek-empek gitu. Jadi ini kata kunci ya, empek-empek. Nah, di dalam klasifikasi ini di sini ada satu KBLI kita temukan, yaitu 10216. Nah, ini yang kita ingat-ingat nantinya akan kita input ke dalam data usaha kita, ya. Jadi empek-empek kita baca keterangannya, bila perlu kita cek, ya, kita cek dulu, kita klik ya judulnya, kita cek ruang lingkupnya gitu. Oh, ternyata skalanya mikro bisa dan menengah rendah, ya. Nah, perizinan berusahanya di samping NIB ada sertifikat standar. Nah, sertifikat standar ini bisa dipenuhi dengan pernyataan mandiri gitu. Nah, lainnya tidak ada, ya, jadi cukup sertifikat standar. Oke, kita ingat-ingat ya, ini 10216. Nah, langkahnya adalah kita klik perizinan berusaha, kemudian permohonan baru. Nah, di dalam permohonan baru data kita sudah masuk ya, data sebelumnya. Kemudian ini kita simpan. Kalau nggak kita simpan data di sini tidak akan muncul, ya, tidak akan muncul menu berikutnya. Kita klik simpan, muncul menu berikutnya. Kita refresh ya, refresh boleh pakai F5 ya, F5 itu refresh. Nah, baru kita klik ya, tambah data usaha. Nah, KBLI tadi kita masukkan ke sini, pilih bidang usaha. Karena ini baru pertama kali, maka ini tentunya utama ya. Ya, tadi apa tadi? 10216. Kita masukkan 10216. Jadi ini kita nggak nulis, kita tinggal milih. Karena ini ada panah ini tinggal ada panah lagi, tinggal milih ya, tidak perlu kita tulis ya, tulisan ini hanya untuk pancingan biar datanya keluar. Kalau sudah, kita klik ruang lingkup seluruh ya, kemudian di sini kita klik juga ya. Nah, terus kemudian kita simpan. Nah, data itu sudah masuk di sini. Nah, langkah berikutnya adalah kita isi data kita, apakah kita memiliki NPWP lain tempat, tidak. Kemudian merek. Nah, untuk merek kita isikan nama usaha kita. Misalkan kita isikan mereknya adalah Mbak Ayuvina di daratan. Kemudian kita isikan luas lahan. Ya, kita isikan luas lahannya misalkan 20. Kemudian alamat usaha kita isikan sesuai alamat usaha yang kita tempati. Nah, di sini untuk ngakali saja biar nanti nama usaha kita itu muncul di KBLI gitu ya. Jadi depannya sebelum alamat kita beri nama usaha kita. Kemudian provinsinya Jawa Timur ya, kota kabupatennya Madiun,
pilih Kota Madiun, kemudian kecamatannya Manguharjo, kelurahannya Patian. Nah, kelurahan Patian. Kalau ini tidak tahu ya kode posnya bisa kita cari juga di sini. Ya, kode pos Patihan misalkan. Patian Madiun. Enter. Nah, ini langsung ketemu nih di sini. Patian itu kode posnya berapa. Nah, kalau banyak begini ya kita klik aja kode pos. Ya, kita ada pos. Nah, ini di sini ada Patian 63129. Kita masukkan di sini 63129. Terus kemudian kegiatannya harus sudah kepilih sudah biar nanti muncul, bisa dilanjut. Kemudian untuk modal kita isikan. Misalkan kita isikan modalnya 7 juta ya. Jangan lupa ini harus diklik ya, validasi resiko ini harus diklik. Agar apa? Agar diketahui ya, agar ketahuan gitu. Risikonya risiko apa. Nah, untuk menengah rendah masih bisa kita lanjut ya, artinya tidak menengah tinggi ataupun tinggi. Nah, terus untuk kriteria usahanya bisa dipilih skala industri kecil, karyawannya misalkan yang 1 orang. Nah, jenis produk atau rincian produk ini seyuknya sesuai ini ya, sesuai kalau cakupan semua KBLI kurang tepat ya, lainnya aja. Nah, misalkan kita masukkan pempek Palembang ya, satuannya misalkan kilogram ya, satuannya misalkan kilogram, dan ini diisikan 100. Kemudian kita simpan ya, kita simpan. Nah, ini ada koreksi ya, untuk karyawan ada 3. Nah, kalau memang hanya ini produknya sudah cukup. Kemudian kita lanjut selesai kita input data usaha kita. Nah, setelah yakin ini sudah benar, baru kita lanjut. Terus kemudian kita proses perizinan perusahaannya. Karena tadi kita menengah rendah, maka di sini ada pertanyaan, apakah kegiatan usaha ini sudah memiliki persetujuan lingkungan ya, kita jawab sudah. Dokumennya apa? SPPL gitu ya. Terus kemudian ini pernyataan mandiri semua karena menengah rendah ya, artinya pernyataan mandiri itu tidak perlu izin lagi ke dinas terkait gitu ya. Terus kita lanjut. Nah, ini pernyataan mandiri. Nah, pernyataan mandiri itu apa? Bahwa yang kita isikan itu benar-benar, bahwa yang kita isikan itu juga memenuhi kriteria sebagaimana yang dicantumkan di sini. Cukup kita centang. Makna centang ini adalah sama dengan kita tanda tangan dengan meter 10.000 gitu ya. Jadi kekuatan hukumnya sama seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita centang juga karena ini masih draft ya. Kita cek apakah sudah benar apa belum. Nah, di sini kan muncul nih empek Ayovina. Jadi untuk alamat usaha sebaiknya juga disertakan nama usaha sehingga nanti bisa muncul di sini. Nah, kalau sudah ini kita terbitkan perizinan. Nah, sudah jadi yang kita cetak ada 2, cetak sertifikat standar sama cetak NIP ya. Kita klik cetak NIP, sudah kita sudah memiliki nomor NIP gitu kan. Nomornya di mana? Nomornya di sini. Nah, ini sudah muncul ya, tinggal nanti kita download gitu. Untuk download sebaiknya dikasih nama sesuai pemiliknya ya. Jadi kita download ya, kemudian kita masukkan ke dalam NIP kita gitu ya. Nah, sudah oke, aman. Nah, ini untuk NIP nya. Untuk sertifikat standarnya sekalian kita cetak juga, sertifikat standar untuk SPPL. Jadi sudah cukup, nomornya beda, jadi ini bukan nomor NIP ya, tapi nomor sertifikat standar. Kita copy aja, langsung kita masukkan sini. Oke, karena tidak boleh ada titik 2, maka titik 2 nya ini dihapus untuk penyimpanan filenya ya. Sudah kita save, sudah ya. Kalau sudah selesai kita tutup. Nah, kita masuk beranda. Sekarang OSS kita sudah lengkap datanya di sini, tadinya kosong.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.